Halo, selamat pagi semua. Bisa terdengar baik suara kami di sana? Oke, jika sudah terdengar baik, saya izin buka kegiatan di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan semua sudah hadir di pagi ini yang sangat luar biasa. Pastinya sesuai dengan informasi yang ada sudah di-share di grup Agunan pastinya ya. Nah, bulan lalu kami sudah menyelenggarakan webinar seri satu terkait dengan jasa distribusi. Nah, kali ini, pagi ini rekan-rekan semua akan mendapatkan eh, knowledge baru, materi baru, dan pengalaman baru pastinya. Mungkin tidak asing juga ya gitu kan terkait dengan cold chain atau antar es ya. Ini salah satu bisnis yang baru di Agung Red ini. Pastinya dengan usia yang sangat masih belia, namun sudah sangat berjalan dengan pesat. Apalagi dengan relasi yang banyak di seluruh Indonesia ini. Nah, kali ini saya juga tidak akan sendirian ya. Pasti akan ada moderator sekaligus narasumber yang sudah join di pagi hari ini. Oke, tidak panjang lebar saya akan sampaikan atau saya berikan kepada Laras dan Pak Aras. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Joni atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Bapak Rexlin, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di HO dan juga Bapak Ibu yang sudah bergabung melalui link Zoom yang ada pada cabang-cabang. Suara saya terdengar dengan jelas? Ya, baik. Sebelumnya, terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini untuk melakukan webinar Cold Chain episode 2. Tentunya webinar kali ini lebih spesifik, lebih menarik, dan tentunya nanti akan ada hadiah-hadiah yang menarik pada sesi tanya-jawab nanti. Baik Bapak Ibu, saat ini saya sudah bersama Bapak Rexrin. Selamat siang Bapak. Ya. Dan sebelum kita memulai, kita akan membahas mengenai bisnis cold chain. Baik itu dari pembahasan mengenai mobile cold storage, mengenai unit-unit yang ada di antar es, hingga control room yang ada di antar es, seperti itu. Nah, untuk memulai pembahasan yang pertama mengenai unit yang ada di antar es, saya punya video, cuplikan video mengenai unit apa aja yang ada di antar es, serta review unit tersebut. Yuk kita saksikan bersama-sama. Baik, selanjutnya kita akan melihat review unit salah satu unit dari antar es. Terdapat monitoring juga dan juga terdapat pengaturan suhu. Di bagian depan terdapat kamera dengan teknologi AI guys. Kami juga menggunakan refrigerator kompleks dan sensor terbaik. Terdapat box pendingin dengan muatan yang besar yang dilengkapi dengan kamera juga dan juga kamera di dalam. Kondisi dilengkapi dengan box sensor untuk memastikan bahwa pintu box dibuka pada tempat pengiriman. Kontak untuk informasi selanjutnya.
Baik, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Kita sudah lihat di sini ternyata Antares ini memiliki unit yang sangat beragam yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan para calon customer kami. Nah, selanjutnya kita akan berbincang bersama Bapak Rexrin mengenai unit dari Antares ini, Pak. Tadi kita sudah sama-sama lihat, Pak, ternyata Antares ini memiliki fitur-fitur canggih seperti ADAS, AI, kameranya juga di mana-mana, ada di luar, di dalam untuk memastikan suhu berjalan dengan baik dan segalanya. Nah, saya ingin bertanya, Pak, apa sih yang membedakan antara S ini dengan pengiriman lainnya? Dan mungkin bisa dijelaskan secara detail fungsi dari AI dan juga teknologi-teknologi lainnya, Pak. Oke, terima kasih Mbak Lara. Selamat pagi rekan-rekan di cabang, selamat pagi rekan-rekan di head office. Selamat bergabung di acara webinar kita. Jadi mungkin pertanyaannya adalah eh, unit-unit apa saja yang tadi sudah teman-teman lihat, beberapa unit yang ada itu memang kita sesuaikan dengan kebutuhan last mile cold chain delivery kita. Jadi antar S saat ini hampir 90% customer-nya adalah customer last mile cold chain delivery. Nah, last mile cold chain delivery itu punya kebutuhan dasar yaitu kontrol monitoring sama unit yang fit in dengan pricing maupun kondisi yang ada. Unit-unit kami itu rata-rata yang buat last mile itu kecil-kecil, cukup rugged, harganya juga cukup affordable. Tapi karena kita deliverynya buat last mile, jadi kebutuhan kontrol monitoringnya itu juga dibutuhkan yang sangat tight. Untuk apa? Untuk satu, mengejar fleksibilitas. Last mile cold chain delivery itu biasanya DO-nya belakangan. Dikasihnya sore, dikasihnya di bawah jam 3 sore. Di DO itu harus kita bisa elaborate dalam bentuk picking list, dalam bentuk routing. Routing itu yang akan kita delivery keesokan harinya. Jalannya biasanya pagi, jadi kita punya waktu itu sangat mepet nih, dari DO turun sampai unit itu mengantarkan mengambil barangnya itu sangat mepet. Kadang-kadang cuma 2 jam, cuma 3 jam. Oleh karena itu kita highly invest besar di teknologi. Kita saat ini menggunakan teknologi yang terbaru dan mungkin saat ini Antar S adalah salah satu dari sekian dikit cold chain last mile distribution yang menggunakan teknologi cukup baik. Teknologi itu dipakai untuk kita melakukan kontrol monitoring terhadap dropping point yang dilakukan oleh customer kita. Satu mobil itu bisa dropping point sampai dengan 15 dropping point setiap hari. Bekerjanya dari pagi jam 1 pagi, distribute dari jam 4 pagi sampai malam jam 9 jam 10 malam. Nah, karena kita punya kontrol monitoring yang cukup baik, customer-customer kita juga cukup banyak. Nanti akan dibantu showing sama Bu Laras. Apa namanya? Kenapa sih mereka mau pindah ke kita? Kenapa mereka mau pakai kita? Apa kelebihan kita dan lain sebagainya? Nanti ada di beberapa footage kemudian. Oke, Itu sih. oke. Nah, mengenai segmen customer, kita semua penasaran ya, sebenarnya Antares ini sudah berapa perusahaan sih yang menggunakannya? Nah, kita bisa dibantu untuk beberapa footage yang sudah bekerja sama dengan Antares. Oke, ini salah satu footage saya. Jadi kita mungkin sedikit sambil jelasin, kita saat ini delivering untuk customer-customer last mile. Kalau teman-teman tahu Starbucks, kita yang mendelivery untuk hampir seluruh Jawa. Starbucks, kalau teman-teman tahu Sunpride, itu kita juga yang mendelivery. Mungkin juga teman-teman ini walaupun agak baru, namanya Subway, itu juga kita yang mendelivery. Terus Coffee Coffee. Terus mungkin yang kalau teman-teman tahu Janji Jiwa, itu Janji Jiwa kita untuk seluruh Jabodetabek kita yang delivery. Untuk Chaterize ini perusahaan apa namanya, kue dari Jepang. Store-nya belum begitu banyak sih, baru sekitar 60-an store seluruh Indonesia. Kalau ini lebih ke es krim, kalau teman-teman tahu Häagen-Dazs, Max Coffee juga di kita. Terus nah, ini mungkin secara garis besar kalau tahu Samburi atau tahu Kintan Buffet atau Pizza Marzano, nah itu juga kita. Terus Kopi Kenangan juga kita.
Sukanda Jaya itu ice cream ya, Diamond Ice Cream juga kita. Kin Dairies. Kin Dairies itu adalah salah satu produk yang sangat berat yang ini juga inspiring dari kita. Kalau teman-teman, kebetulan saya suka minum kopi Tomorrow, makanya kopi Tomorrow itu ada salah satu apa namanya menu baru namanya Aren Latte. Nah, Aren Latte itu apa namanya susunya dari ini. Gitu. Jadi kita delivery mostly sih memang last mile cold chain distribution untuk Horeca, hotel, restoran maupun kafe. Ini itu secara Oke, ternyata banyak banget ya Pak yang sudah bekerja sama dan mempercayakan pengiriman barangnya kepada Antares. Nah, tidak hanya itu, Antares itu tidak hanya menawarkan pengiriman, namun juga menawarkan penyimpanan ya Pak, atau biasa kita sebut mobile cold storage. Nah, sebelum kita berbincang mengenai mobile cold storage, mungkin ada sedikit cuplikan nih mengenai review dari mobile cold storage Antares. Silahkan disaksikan. Lokasi dalam lingkungan membuatnya tempat storage menjadi banyak pilihan dalam industri. Antares tidak hanya menawarkan pengiriman barang, namun juga menawarkan mobil cold storage kami yang juga dapat dimonitor secara real time. Yuk kita lihat mobil cold storage Antares. Mobil cold storage biasanya dalam bentuk kontainer atau milik portable yang dapat dengan mudah dipindahkan. Ukuran yang besar dapat membantu kebutuhan penyimpanan Anda. Salah satu fitur utama dari mobil cold storage adalah sistem pendingin yang efisien. Unit ini dilengkapi dengan teknologi pendingin canggih yang dapat menjaga suhu di dalam kontainer sesuai dengan standar yang diperlukan. Antares juga dilengkapi dengan sistem monitoring suhu real time yang memungkinkan pengguna untuk memantau kondisi secara langsung dan memastikan bahwa produk tetap dalam kondisi optimal. Baik, sudah sama-sama kita saksikan bahwa Antares ini memiliki mobile cold storage atau ruang penyimpanan yang sangat besar. Nah, mungkin kita bisa berbincang mengenai mobile cold storage itu sendiri. Pak, apa yang membedakan mobile cold storage Antares ini dari lainnya, dan juga mungkin bisa dijelaskan kapasitas mobile cold storage dan teknologi apa sih yang ditawarkan seperti itu? Oke, thank you. Jadi di kita karena kita cold chain distribution, salah satu bagian dari cold chain distribution itu harus mempunyai kapasitas penyimpanan. Jadi kita nggak bisa tuh kirim-kirim barang, tapi kita nggak punya kapasitas penyimpanannya juga. Nah, yang menjadi unique selling point di Antares adalah kita punya kapasitas penyimpanan yang sifatnya fit in sama customer needs. Jadi customer nggak perlu punya yang gede-gede, harganya mahal dan lain sebagainya, nggak harus tempatnya jauh-jauh dan lain sebagainya. Kita punya mobile cold storage. Mobile cold storage ini adalah mungkin salah satu yang pertama ada di Indonesia. Jadi mobile cold storage ini teknologinya satu fast, dan teknologi satu fast itu kita salah satu yang pionir untuk meriset dan menerapkan teknologi ini. Apa yang dimaksud sebagai teknologi listrik satu fast? Di tempat kita itu listriknya 220 volt. Jadi 220 volt itu satu fast. Kalau di luar negeri itu kebanyakan 280 itu 3 fast. Cold storage atau container storage yang ada dari luar negeri masuk ke Indonesia itu 3 fast. Jadi nggak bisa dicolok ke listrik yang ada di rumah. Ini itu boleh ditampilkan gambarnya yang cold storage. Nah ini itu, nah oke, ini itu teknologinya satu fast. Nah, jadi kita bisa taruh di mana saja sesuai dengan kebutuhan customer, mendekati kebutuhan customer. Misalkan nanti dari teman-teman dapat customer mau pegang katakanlah satu senopati itu yang isinya apa namanya, kita mau distribusiin daging daging premiumnya. Kita bisa simpan taruh ini di salah satu apa namanya Alfamidi atau Alfamart atau Indomart di dekat situ, kita hire apa namanya space parkirnya untuk taruh itu di situ. Jadi semua kebutuhan terhadap satu senopati kita bisa distribute dari sini menggunakan mobil kecil kita. Nah, kita mobil paling kecil saat ini yang ada adalah Toyota Rangga yang memang sudah di-equip juga untuk refrigerator. Tapi mostly kalau yang untuk ukuran sedang kita menggunakan unit Raga.
Nggak usah khawatir untuk bisa masuk ke sini kita juga punya tadi dilihat kita punya mobil CDD dan CDDL. Unit ini menggunakan teknologi terbaru namanya monoblok. Monoblok itu kelebihannya tingkat pendinginannya lebih tinggi tapi alatnya lebih kecil. Jadi kalau kita lihat tadi di gambar tadi itu alatnya refrigeratornya kecil dan fit in dengan tempat kontainer ini. Kontainer ini dilengkapi oleh dua mesin sehingga bisa bekerja back to back secara redundant. Tempat ini juga kontainer ini juga dilengkapi juga dengan apa namanya genset, jadi nggak usah khawatir misalkan ada mati lampu dan lain sebagainya, dan ada ATS-nya automatic switch. Jadi ketika mati lampu dia akan otomatis menyalakan genset tanpa perlu dinyalakan. Nggak usah khawatir. Nah itu nih gensetnya. Yang atas itu adalah teknologi monobloknya. Ini juga teknologi terbaru yang ada dan baru kita equip di tahun ini. Apa namanya refrigerannya juga udah ramah lingkungan dan ini tingkat pendinginannya bisa sampai minus 25 derajat. Jadi mau nyimpen ice cream, mau nyimpen daging beku, apa namanya seafood beku juga bisa dilakukan di ini. Dan nggak usah khawatir, ini sangat mudah dipindah-pindah ya. Jadi kalau buat teman-teman mau coba masuk ke market baru, mau coba untuk penetrasi pasar, ini sangat sesuai nih buat apa namanya penetrasi pasar karena ini bisa dipindahkan di mana saja nih. Dan listriknya tinggal colok, nggak usah ada instalasi macam-macam. Listriknya ini satu blok ini 2000 watt, jadi cukup lah, nggak usah yang terlalu tinggi sampai 10.000 atau 20.000, tapi 2000 watt itu layaknya listrik rumahan itu bisa dicolok, apalagi kalau kapasitas di Indomaret itu biasanya 12.000 sampai dengan 15.000, jadi harusnya sih 2000 watt cukup dan tinggal langsung colok tanpa perlu ada tambahan instalasi. Mungkin itu. Oke, baik. Jadi mobil cold storage ini sangat membantu ya Pak untuk penyimpanan dan lainnya. Nah, untuk dari segi monitoring itu sendiri, Ya. ketika mobil cold storage itu bisa dimonitoring, tentunya pasti akan ada control room ya Pak. Yes. Nah, kita penasaran nih semuanya, control room Antaras itu seperti apa sih? Nah, sebelum kita membahas itu, control room, footage control room yang ada di Antaras ini sudah dicangkup juga menyangkut TMS dan WMS yang ada di antara S. Yuk sama-sama kita saksikan. Aman. Ketika antara S sudah terintegrasi dengan TMS juga WMS. Itu TMS itu Baik, sekian videonya. Nah, Bapak Antaras ini kan selalu berusaha memonitoring segala aktivitasnya. Nah, di control room ini ada aktivitas apa saja sih yang dapat Antaras monitoring? Oke, jadi karena kita last mile cold chain distribution, diperlukan sebuah tim yang standby 24/7. Jadi kita punya tim yang standby 24/7 itu terdiri dari 3 shift. Semua equipment kita yang tadi ada IoT-nya itu dimonitor secara penuh, secara manageable oleh teman-teman di control tower, di command center yang digawangi oleh planner namanya. Nah, tadi kan juga disebutkan sebagai TMS. TMS itu Transportation Management System. Transportation Management System itu mencakup keseluruhannya tuh tata kelola kita dari DO tagging, routing, order management, sampai ke payment-nya. Nah, kita juga sudah mengequip sistem kita dengan Warehouse Management System WMS. Mungkin boleh di-showing WMS-nya Pak Fandi. Yang tadi yang WMS, yang di Antares. Yang warehouse. Nah, oke. Coba di warehouse di inbound aja inbound.
Ini adalah sistem warehouse management system. Jadi teman-teman customer kita, sales juga nggak usah khawatir, seluruh aktivitas yang masuk atau keluar atau semua stok yang ada di dalam cold storage kita dimanapun itu sudah bisa dimonitor secara real time, baik melalui handphone, melalui desktop dan lain sebagainya. Jadi customer tahu nih total stok kita ada berapa sih di situ. Customer juga tahu sudah masuk berapa, sudah keluar berapa, posisinya seperti apa, dan bagaimana ini bisa dilihat dari sini. Nah, teman-teman juga nanti di pembahasan di sales juga untuk melakukan quotation bisa warehouse-nya saja atau bisa jadi satu dengan jasa pengurusan transportasi atau distribusinya. Nah, ini yang nanti akan di-equip yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan customer masing-masing. Nah, mungkin satu lagi TMS boleh Pak, itu yang tadi trackingnya. Oke, ini kalau kita lihat di sini, TMS itu kan Transportation Management System. Kita bisa lihat fuel monitoringnya itu cukup baik ya di kita. Itu yang di bawah tuh yang warna orange itu fuel monitoringnya. Nah, itu fuel monitoringnya. Terus untuk suhu juga kita bisa memantau secara real time. Boleh dideketin ke yang sini Pak. Yang suhu enggak di dekat. Nah, bawah-bawah yang biru. Dideketin. Nah, itu kan suhunya ada 17 derajat. Coba ke bawah lagi Pak, ada -5 derajat dan lain sebagainya. Nah, ini permintaan dari customer. Semua data ini akan kita lampirkan pada saat selesai SPJ. Nah, data-data inilah yang membuat kenapa kita dipilih oleh customer kita. Kenapa? Ya karena memang kita jatuhnya lebih cost saving, lebih cepat juga, sama lebih baik juga secara total monitoring dan kontrol. Kalau tadi teman-teman lihat kan customer kita ada Starbucks, ada Delico, ada Sunlight, ada macam-macam, itu minta ke kita secara constantly karena mereka lihat aktivitas yang sudah kita lakukan dan mereka juga tanya-tanya nih ke kanan ke kirinya, lu pakai apa sih, menggunakan apa sih, bagus nggak sih hasilnya, apa namanya, deliverynya oke nggak sih, terus ada kendala nggak sih, kontrol monitoringnya gimana, apa sih namanya, fleksibilitasnya seperti apa, kalau saya ngasih DO malam bisa nggak buat delivery pagi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi salah satu key success factor kita adalah kita punya control tower yang 247 dengan tim yang cukup baik. Kita juga bisa melakukan memenuhi permintaan-permintaan customer yang sangat tight. Waktunya DO-nya masuk jam 11 pagi, 11 malam, buat delivery jam 2 pagi itu kita sangat bisa melakukan hal-hal tersebut. Pun juga kita mau melakukan untuk antar kota, mau kirim ke Bali, mau kirim ke Medan, itu sangat biasa kita lakukan dan itu juga bisa dilakukan dengan fleksibilitas yang cukup tinggi. Oke, baik. Jadi antara ini sangat bisa untuk menyelesaikan masalah pengiriman, masalah penyimpanan, dan masalah lainnya. Pak, saya ingin bertanya mengenai customer nih, Pak. Sebenarnya customer yang memiliki masalah dan antara bagaimana cara men-solving masalah tersebut, Pak? Mostly boleh balik ke customer tadi yang gambar slide banyak itu. Oke, nah ini. Oke. Jadi customer kita itu kebanyakan dia tanya-tanya ke kanan kirinya, lu pakai apa sekarang, delivery-nya gimana? Karena mostly customer kita ini punya 3 masalah besar. Masalah pertama adalah fleksibilitas. Tidak cukup banyak penyedia layanan last mile distribusi yang mempunyai fleksibilitas yang cukup baik. Ibarat kata kita dikasih DO malam nih jam 11 malam, itu bisa langsung kita bikin routingnya, kita bisa bikin order delivery-nya, kita buatin SPJ-nya untuk di delivery jam 1 pagi. Dan itu very fast response. Nah, fleksibilitas ini yang sangat disukai oleh teman-teman ini. Sangat disukai oleh teman-teman ini. Nah, terus yang kedua, kontrol monitoringnya gimana ya? Kalau tadi teman-teman lihat bisa, karena kita sangat real time dan bentuknya real time, bisa dibuka di handphone juga. Kita bisa checking ada kamera di 5 titik. Kontrol monitoringnya sangat bagus. Karena kontrol monitoringnya sangat bagus, kehilangan barang, salah ngambil barang, salah picking, salah routing, ada permainan antara driver dengan warehouse-nya dan lain sebagainya, itu sangat bisa dikurangin. Dan itu membuat stok atau membuat biaya customer menjadi jauh lebih rendah. Jadi kita memang secara pricing mungkin sedikit di atas teman-teman yang lain, tapi secara keuntungan beneficial maupun secara profit bagi si customer jauh di bawah yang lain. Hal itulah yang kenapa teman-teman mau customer mau pilih ke kita. Yang ketiga adalah
kemampuan kita untuk melakukan koordinasi dan komunikasi. Semua customer kita punya key account masing-masing yang bisa menjaga komunikasi dan koordinasinya itu bisa lebih tight, ketika ada problem juga bisa lebih solving, ketika ada permintaan juga bisa langsung fast respon, ketika ada kendala yang harus bisa diselesaikan juga bisa langsung di closing. Mungkin itu sih. Oke. Ini masih membahas mengenai customer, Pak. Untuk segmentasi dari first mile, middle mile, atau last mile, apa kebutuhan utama para customer dari antar S itu? Kebutuhan utama itu adalah kemampuan telusur. Jadi kalau kita lihat di dalam sistem kita itu bisa ditelusur semuanya. Terus karena mostly customer kita adalah customer makanan, mungkin Pak Novandi boleh showing kita punya halal sertifikat, Pak? Website. Oke, dibesarin dikit. Oh, oke, coba. Jadi customer kita kebanyakan kalau kita lihat tadi makanan ya, Iya. makanan yang sudah halal sertifikat. Salah satu permintaan dari mereka juga ini transport aja halal sertifikat apa enggak. Nah, kita sudah memiliki ini nih, boleh naikkan dikit. Naikkan dikit. Nah, halal sertifikat yang dikeluarkan oleh BPHI kepada PT Agung Solusi Dingin. Nah, ini juga salah satu key success factor untuk kita masuk. Terus juga yang kedua adalah apa namanya hal-hal yang sifatnya kontrol monitoring kita juga cukup baik, sama higienis kita. Boleh di website yang higienis. Turun dikit. Ya, higienis di zoom out. Ada higienis. Nah, terus lagi dikit. Oh, oke. Nah, ini juga menjadi salah satu kebutuhan customer atau problem customer yang kita bisa jaga. Jadi, seluruh unit kita itu pharmaceutical grading, hygienist grading, dan kita punya kemampuan mengantar fresh fruit, vegetable fruit dengan baik sampai ke tempatnya. Nah, hal ini treatmentnya kita lakukan ke mobil kita selalu dicuci, selalu didisinfektan, selalu bersih, selalu halal sertifikat, jadi nggak boleh ada terkontaminasi yang haram dan lain sebagainya. Ini yang membuat kenapa teman-teman dari Starbucks, teman-teman dari Sunpride, dari Paskomnas, dari Chatterize mau pakai ke kita. Nah, ini yang banyak di tempat lain mungkin nggak terpenuhi dengan baik. Oke. Oke, pertanyaan terakhir, Pak. Nah, dengan teknologi yang sudah ditawarkan, dengan juga ternyata antara sudah memiliki sertifikat halal, apa yang membuat customer ini cocok dan melakukan repeat order terus-terus, Pak? Oke. Yang menarik adalah word of mouth customer itu berjalan. Kenapa mereka kepengin terus-menerus? Ya sama kayak yang lain, kalau nggak nyaman, nggak enak, itu mereka nggak mau. Kita punya tagline itu delightful experience. Apa sih itu delightful experience? Delightful experience adalah kita memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi customer. Ketika customer selesai, kita checking bener, customernya happy apa enggak. Happy apa enggak itu delightful experience itu kita turunkan dalam bentuk activities. Jadi bukan tagline aja, tapi ada aktivitasnya. Apa, bagaimananya itu ada activities dan ada KPI-nya, ada OKR-nya untuk kita bisa kejar ke sana. Untuk apa? Untuk memastikan customer kita setiap selesai order itu happy dengan ordernya itu. Dan itu kita checking bener, kita record bener. Kalau customer itu happy, dia akan ngomong ke yang lain. Kalau customer happy itu sudah pasti dia akan merekomendasikan ke bosnya lagi. Nah, itu yang kita kejar. Makanya kita kan sangat fokus terhadap customer experience, kita sangat fokus terhadap penggunaan teknologi. Buat apa? Buat kita bisa kasih harga yang lebih murah, kita kasih experience yang lebih baik, kita kasih layanan yang jauh lebih baik dibandingkan yang lain. Kecepatan juga menjadi salah satu faktor, makanya yang tadi itu DO-nya jam 11, kirimnya jam 1 juga jadi apa namanya unique selling point kita sih ke yang lain. Jadi kita memastikan customer kita punya happy ending, kita memastikan customer kita punya delightful experience ketika setiap kali order selesai dari kita. Itu Oh, sih yang membuat mereka banyak repeat order.
Oke, jadi Antares ini selalu mengedepankan kecepatan, fast respon, sehingga nggak heran bahwa Antares ini dengan umur yang belia tapi sudah memiliki customer yang banyak dan selalu melakukan repeat order. Kita satu bulan itu SPJ ada sekitar 500 SPJ. Oh, Setiap hari itu kita mendelivery sekitar 300 dropping point setiap hari, every day. Mungkin kalau siang nggak begitu kelihatan, kelihatannya pagi tuh jam 1 sampai jam 4 tuh setiap hari mobil keluar. Nanti kira-kira jam 12 balik tuh mobil pada balik. Setiap hari kita dropping ada sekitar 300 sampai 400 dropping point. Ya Starbucks di Jakarta aja udah berapa tuh? Kopi kenangan berapa? Nah, kopi kenangan bukan seluruh kopi kenangan ya. Kita kopi kenangannya tuh yang Bolgeri, yang premium. Terus Janji Jiwa juga nggak semuanya, tapi yang premium aja. Delico semua, Max Office semua. Jadi mostly customer kita yang cukup premium sih. Karena memang permintaan yang tadi itu lebih ke arah customer-customer yang premium. oke, luar biasa sekali. Nah, tiba nih kepada saat-saat yang mungkin Bapak Ibu tadi sudah ingin bertanya mengenai pembahasan dari webinar kita pada hari ini. Nah, sekarang kita lanjut kepada sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Mas Joni. Oke, terima kasih Laras atas pemaparan yang sudah mendampingi Pak Rex pastinya ya terkait dengan tadi disampaikan oleh Pak Rex. Oke, rekan-rekan semua, tadi saya juga sudah mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh Pak Rex ya, yang terkait dengan dari unit kendaraannya, kemudian sistem dan teknologinya, bagaimana sih antar S untuk melakukan monitoring, kemudian ternyata di antar S juga 24 jam melakukan monitoring, SDM-nya benar-benar sangat berkualitas pastinya ya. Jadi rekan-rekan yang ada di cabang bisa meyakinkan customer-customernya untuk bagaimana monitoring 24 jam, bahkan 7 hari full ya. Kemudian bahkan Antar S juga sampai menelusuri problem-problem yang ada di customer itu. Terus kemudian juga yang paling penting sudah tersertifikasi halal. Dan jadi yang terakhir bagaimana sih dan sampai membuat customer itu nyaman gitu. Oke, kita buka untuk sesi tanya jawab. Kita buka 2 sesi penanya terlebih dahulu Pak Rex ya. Silakan dari cabang atau dari yang online terlebih dahulu. Silakan dirasain dari Nanya Semarang. ini. Oke. Oke. Silakan dari Semarang dulu, mohon izin ya Pak Lenon ya. Halo, Mas Surya. Ya, Ya, ya silakan. Mas Joni. Terima kasih Mas Joni waktunya. Mau bertanya Pak Rex, yang pertama untuk klasifikasi customer Pak. Jadi untuk saat ini kan kalau di Agung Grand ini bentuknya belum PT kan agak ini ya Pak ya, agak agak dibatasin. Nah kebetulan tuh saya tuh ada beberapa teman yang punya kafe gitu Pak di wilayah Jawa Tengah Jogja. Nah itu cuman dia bentuknya masih bentuk CV, lalu belum ada website seperti itu, tapi dia misalkan dia sudah punya itu saat ini 6 cabang gitu di wilayah Jawa Tengah Jogja. Nah itu apakah bisa menggunakan jasanya Antar S untuk pengirimannya sendiri sih dia sebagai gambaran kafenya itu kan seperti warung steak gitu Pak, seperti steak gitu. Jadi dia saat ini udah punya 6 cabang gitu Pak di Semarang 3, di Pekalongan 2, sama di Solo 1. Nah itu dia sekali pengiriman dari Jakarta ke Semarang, dia punya storage di Semarang itu sekali pengiriman biasanya 2 ton atau lebih gitu Pak. Nah itu apakah bisa Pak menjadi customer Antar S sedangkan dia masih berbentuk CV dan belum punya website seperti itu Pak. Terima kasih. Boleh, silakan Pak. Terima kasih Mas Surya. Nah, ini juga jadi salah satu kelebihan dari Antar S ya teman-teman. Jadi itu sangat bisa sekali Mas Surya dan kita cukup sering mengantarkan yang seperti itu. Fleksibilitas kita cukup tinggi. Yang penting dari kami adalah YBS punya KTP sama punya NPWP. Cukup itu. Jadi mandatori di kami itu ada 3, kartu nama, NPWP sama KTP. Kalau nggak punya kartu nama, cukup KTP sama NPWP saja. Kita nggak memperhatikan punya website atau enggak, sudah berbadan PT apa enggak. Bahkan perorangan pun juga bisa kita. Jadi nggak ada masalah Mas, nanti boleh dibantu di kontak ke. Jadi gini, bagi teman-teman yang punya order dan lain sebagainya, itu cukup menghubungi tim kami
nanti dari tim kami itu akan melakukan follow up lebih lanjut, mengguidance teman-teman untuk bisa lebih lanjut. Nah, dari hal itu nanti sampai ke onboardnya juga akan dibantu oleh teman-teman kita. Nggak usah khawatir, insentifnya kita juga sudah punya SKM, jadi semua order yang masuk dari teman-teman akan ke-record dan insentifnya juga akan direct langsung masuk ke rekening teman-teman. Itu sih, Pak Surya menjawab ya? Ya, baik Pak. Sama nanti mungkin minta tolong salah satu marketing antar S bantu present ya Pak ya. Nanti saya Boleh, coba janjian dulu Pak. gitu. Jadi Gitu. dibantu saja, bridging saja Mas Surya. Nanti Ya, kita akan bantu present. Kebetulan nih sedikit spill, kita mungkin at the end second half ini, kita akan ada buka 4 cabang, satu di Bandung, kedua di Semarang, ketiga di Surabaya, keempat di Bali. Jadi kita akan buka karena memang permintaan dari customer kita, jadi nanti kita ada 2 layanan LTL, jadi crisscross ya, jadi Jakarta Bali, Jakarta Semarang, Jakarta Bandung, Jakarta Surabaya itu seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali sesuai dengan ininya. Di sana kita juga ada penempatan cold storage, di sana juga kita ada penempatan mobil kecil. Gitu. Oke, sudah cukup Mas Surya? Apa sudah ada pertanyaan lagi? cukup Cukup. Mas Joni. Baik, Terima kasih terima waktunya. kasih Mas Surya. Tadi ada Pak Lenon ya. Halo Pak Lenon. Halo, ya, Silakan Pak, bisa sampaikan untuk Ibu. pertanyaannya Pak. Oke. Pak Rek, ini kan kalau cold storage-nya gitu ya. Yang pertama kan pertanyaan saya untuk monitoring nih Pak. Untuk monitoring itu apakah setiap pelanggan diberikan akses atau mereka hanya minta update-nya dari tim kita gitu untuk monitoring asetnya mereka. Karena kan ada biasanya misalnya contoh volume barangnya kecil tapi nilai asetnya atau nilai barangnya mungkin cukup tinggi gitu ya. Jadi mereka butuh butuh monitoring. Nah, apakah akses ini diberikan oleh kita atau mereka hanya minta untuk kita selalu update gitu, Pak. Yang pertama, Pak. Yang kedua, untuk cold storage ini, apakah ada minimum requirement untuk volume? Misalnya, contoh ada 2 barang dengan kebutuhan suhu yang berbeda nih, Pak. Gitu. Nah, apakah seperti apa di antara S-nya itu, Pak? Itu aja sih, Pak. Itu jawab yang pertama ya. Terima kasih Pak Lenon. Jadi untuk monitoring akan kita berikan ke customer Pak, portalnya atau aplikasi yang di handphonenya, untuk customer bisa real time ngecek existing unit atau existing barangnya seperti apa bentukannya, seperti apa kuantitas maupun kualitasnya. Mungkin boleh dibantu ke WMS lagi. Dan apa? Oke, boleh ke stop. Nah, ini contoh monitor ini kita kebetulan ada 4 kali yang sudah inbound ke kita untuk simpan di kita. Nah, monitoring ini berapa box ini kan ini 0 karena barangnya sudah keluar ya Pak. Dan jadi monitoring ini akan kita kasih ke customer. Akan tetapi karena kita punya kontrol tahun 247, banyak customer yang males monitor. Karena monitor itu kan perlu ada effort ya, perlu ada orang. Customer kepengin dashboardnya saja atau kepengin reportnya saja. Nah itu juga salah satu kelebihan dari kita, daripada customer monitor itu capek lama, ya udah customer cukup titip apa yang mau disampaikan di update ke dia pada saat-saat tertentu ke tim kita saja. Salah satu kelebihan kita, semua customer kita punya WhatsApp group. WhatsApp group itu adalah komunikasi kita dengan customer, baik itu buat updating barang, updating concern factor, updating highlight yang perlu dilakukan. Itu cukup nanti akan dilakukan updating oleh si control tower atau si planner tersebut sesuai dengan permintaan dari customer. Nah, lalu pertanyaan kedua, masalah minimum quantity atau MOQ, kita nggak punya MOQ ya. Jadi mau satu barang pun kita bisa simpan dengan suhu yang berbeda. Jadi misalkan katakanlah satu ice cream, satu lagi katakanlah kuah yang cuma bisa yang suhunya 5 derajat, itu sangat memungkinkan di kita untuk bisa dilakukan penyimpanan.
Dan nggak hanya di cold storage, mobilnya pun kita juga punya untuk seluruh mobil tracking kita, baik dari yang kecil CDI standar sampai yang besar CDD long itu semua punya dual chamber. Jadi sangat memungkinkan untuk kita bisa mendelivery sesuai dengan customer, tapi kuantitinya kecil-kecil. Karena memang yang menjadi hal yang menarik adalah kita nih sangat fleksibel nih ngerjain yang kecil-kecil. Makanya customer banyak yang mau masuk ke kita. Mungkin sedikit update buat Jambi, kita nanti di bulan Juli akan fully support untuk seluruh McDonald di Jambi. Jadi kita akan bukan cabang sih, tapi mungkin supporting aja. Kita taruh cold storage di sana, kita taruh mobil ada 3 biji di sana Pak Lenon. At the end of Juli kita kebetulan barusan banget ini kemarin kita menang untuk tender penyediaan McDonald di di Jambi Raya. Di Jambi ada berapa ya McDonald ya Pak Lenon? Halo Pak Lenon. Cukup menjelas Pak Marek. Di Jambi ada berapa McDonald Pak Lenon? McDonald di Jambi ada 2 Pak. Satu Sipin, satu lagi di mana Pak? Satu Sipin, satu lagi di mana? Di Sipin, satu lagi di Jelutung. Di Jelukung ya. Nah itu 2 McDonald itu yang akan kita layanin Pak buat logistiknya Pak. Oh, oke Pak. Ini Oh, ada di- berarti Pak. mereka langsung dari direct ya Pak ya? Iya. Dari Jakartanya langsung ke Benar, Jakarta langsung Ini ke langsung. McDonald. Oh, Oke. oke. Oke, terima kasih Pak Rex atas jawabannya. Udah cukup ya Pak Lenon terkait dengan pertanyaannya? Oke, kita Cukup. buka sesi kedua. Saya berikan kesempatan untuk 2 penanya, baik dari yang offline maupun dari online. Yang offline ada? Silakan Mbak Rima. Ya, makasih Pak Rex dan semuanya. Saya Rima, marketing dari AST Jakarta. Saya mau bertanya Pak, ini kan bisnis cold chain atau rantai dingin ini kan berkaitan sekali dengan suhu ya Pak ya. Nah, pertanyaan saya, strategi terbaik antar es yang mendesain cold chain strategi terbaik yang diberikan antar es nih dalam mendesain cold chain yang tangguh di suhu ekstrim yang di luar kontrol seperti cuaca panas ekstrim atau pemadaman listrik itu seperti apa Pak? Jadi strategi terbaik antar es yang diberikan antar es dalam mendesain bisnis cold chain-nya ini yang tangguh dari suhu ekstrim Pak. Jadi misalkan kayak yang di luar kontrol ya Pak, misalkan kayak cuaca panas ekstrim atau pemadaman listrik itu seperti apa? Seperti itu Pak, makasih. Jadi kita itu fully utilize sama IoT. IoT itu juga akan memonitor ketika ada sudden temperature drop. Nah, sudden temperature drop itu kita sudah punya mitigasinya seperti apa. Jadi katakanlah kayak kemarin nih ada beberapa hari mungkin kalau berasa di Jakarta suhunya cukup panas ya. Karena memang itu ada heat strike, angkanya cukup tinggi bahkan sampai di 38 derajat Celcius. Nah, untuk bisa ngejar itu teknologi yang kita pakai ini semuanya konverter. Nah, karena teknologi yang kita semua pakai konverter, ketika dia suhunya perlu ditambahkan, dia akan menambah dengan sendirinya. Memang konsekuensi di kita, konsum electricity-nya juga semakin nambah. Tapi itu sudah automatically ter-record, makanya boleh dibuka ya tadi Pak. Nah, ini tuh automatically ter-record. Ini tuh yang warna biru-biru itu, mungkin fuelnya diklik, cek dulu Pak, fuelnya dicek. Nah, ini itu teknologi yang kita ketika nanti ada sudden temperature rise atau sudden temperature drop, itu akan langsung memonitor dan langsung menggerakkan engine. Engine-nya boleh diklik yang engine refrigerant. Nah ini, engine-nya ini nggak selalu nyala Bu Rima. Engine-nya ini mati sesuai kebutuhan, nyala sesuai kebutuhan. Makanya ada aktif, ada deaktif. Dan angkanya itu kayak kenapa? Karena kita menggunakan teknologi terbaru namanya inverter. Inverter inilah yang akan menjaga ketika nanti ada sudden heat strike kayak kemarin tuh temperatur tinggi yang tiba-tiba, ataupun memang temperaturnya turun tuh kayak di Bandung, jadi nggak perlu pakai angka setinggi ini.
Nah, ini yang membuat secara biaya, secara cost kita juga jauh lebih rendah dibandingkan kompetitor yang lain. Jadi penerapan teknologi IoT buat kontrol monitoring sama penerapan teknologi inverter juga akan membantu untuk bisa mengantisipasi bila mana ada terjadi sifatnya outlier ya, apa sudden heat strike ataupun cuacanya dingin kayak di Bali, kayak di Surabaya kan ada beberapa bulan yang dia dingin, kayak di Bandung juga ada beberapa bulan yang dingin. Itu penggunaan konsumsi listriknya jauh lebih rendah. Jadi kita bisa kasih pricing juga yang lebih baik dibandingkan yang lain. Mungkin itu sih. Oke, sudah cukup ya, Mbak Rima. Terima kasih, Pak Alex. Terima kasih, Mbak Rima. Oke, di sini sudah ada resen juga dari Mbak Ersa dari Semarang. Halo, Mbak Ersa. Bisa disampaikan Mbak, untuk pertanyaannya, Mbak? Ya, selamat pagi. Terima kasih Mas Joni kesempatannya. Selamat pagi Pak Rex dan rekan-rekan semuanya. Saya izin bertanya Pak, jika misalnya saya melakukan prospek ke customer gitu ya Pak, terus dari customer menyampaikan bahwa sebenarnya mereka ini ingin menyewa unit cold chain di Agung Ren secara tahunan gitu Pak. Sementara kita juga ada bisnis model untuk cold chain dari Antares. Nah, kalau strategi dari BOD sendiri lebih baik kita prefer untuk nge-push yang mana nih Pak? Karena kan memang sama-sama kebutuhan perusahaan ya Pak ya untuk sewa kendaraan sendiri dan untuk bisnis cold chain ini. Nah, sebaiknya kami sebagai sales nih gimana Pak? Apakah memang lebih ibaratnya promotkan untuk lebih baik ke sini atau ke sini kayak gitu sih Pak? Sarannya aja gimana Pak? Terima kasih. Good question. Mungkin saya secara tegas saja, arahkan saja ke Antares. Nanti kebutuhannya seperti apa untuk refrigerator, kita yang akan atur. Best solutionnya seperti apa. Mungkin saya sedikit cerita, ini ada case salah satu customernya Bu Elgit, namanya Solusi Dingin Indonesia. Nggak usah khawatir, itu kita yang provide tuh. Jadi itu kita yang provide, under manage-nya kita, insentifnya jauh lebih besar, insentifnya juga bulanan, jadi bagi si sales juga jauh lebih happy. Nggak pusing juga ngurusin maintenance customer-nya apa whatsoever. Nggak usah bingung tiba-tiba unitnya balik, kan lagi ngetren nih unit balik. Nggak usah bingung ketika unitnya balik terus harus bagaimana, itu pusingnya pindah ke kita karena kita yang manage, kita yang atur gitu loh. Mau unit only atau mau fulfillment full gitu, mau vertical full, itu nanti kita yang akan KYC-kan, kita yang akan assess layaknya customer ini diberikan apa. Jadi saran saya dengan cukup clear, cukup jelas, arahkan saja ke kita, nanti kita yang akan melakukan KYC-nya, customer ini cocoknya mau seperti apa. Saya mungkin kasih contoh dagangan karya Indonesia ya. Nggak usah khawatir juga, sebenarnya kita juga, ini kan kalau bulan lalu kita ngomongin apa, logistik ya. Kita juga nggak ngerjain hanya cold ya, kita ngerjain juga dry juga. Kalau seandainya waktu itu dagangan karya Indonesia dikasih ke kita, di kita yang ngerjain, nggak usah pusing tuh ketika ada mobilnya balik tuh, nggak kena penalti, nggak apa, karena memang di kita sendiri pun juga sewanya bulanan, bukan tahunan, sewanya bulanan. Teman-teman sales juga insentifnya juga lanjut. Kalau balik juga nggak dikejar-kejar dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tata kelola itu yang kita kuasai. Kita diantarkan kuasai mengelola unit itu. Jadi memang unit kita sewakan bukan tahunan tapi bulanan. Makanya insentifnya teman-teman juga bulanan. Mungkin itu Mbak Esa menjawab clear ya. Jadi arahkan saja ke kita, diskusi saja ke kita. Pak, itu perluannya unit only, nggak apa-apa, diskusi aja ke kita. Nanti saya akan KYC, saya akan due diligence. Kira-kira customer ini pantasnya layaknya seperti apa. Itu expertise di kami Mbak Esa untuk menilai customer ini layak seperti apa. Jadi itu Mbak Esa. Oke, sudah terjawab Mbak Ersa terkait dengan pertanyaannya? Ya, baik Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Rex dan Mbak Ersa. Mungkin pertanyaan terakhir ya, tadi ada Mas Adri yang angkat tangan. Silakan Mas Adri, bisa disampaikan. Ini gimana ya Pak? Ya, selamat siang Pak Joni, Pak Rex, dan teman-teman semua. Salam kenal, saya Adri dari AST Jakarta.
Baik, ini kan kalau saya cek memang bisnis ASD ini sebenarnya sih secara overall sih secara sistem juga sudah oke lah. Nah, memang saya coba mau tanya juga sih Pak. Berarti pertanyaan pertama saya adalah untuk yang masalah mobile storage itu dia untuk demobilisasinya itu bisa dengan dari kita juga ya Pak ya. Misalkan ada customer yang mau sewa mobile storage ke lokasi customer itu dari kita bisa ya Pak ya. Oke, kedua untuk yang LTL Pak, itu kan Bapak bilang ada line haul-nya ya, Jakarta ke Bali. Itu dia Jostol atau jalur reguler? Jostol ya. Berarti secara lead time-nya dia mungkin harusnya bisa 2-3 hari ke Bali, mungkin bisa 2 harian lah ya, lebih cepat ya. Itu kalau untuk yang rute Bali dalam 1 minggu berapa trip Pak? Oh 2 kali ya. Oke. Nah terus tadi sih kalau masalah insentif mungkin sih sudah clear sih Pak dari informasi beberapa pertanyaan dari teman-teman. Belum Pak. Siap. Mungkin nanti ya tunjuk aja Pak PSI dari salesnya SD siapa nanti kita coba ngobrolin gitu sih Pak. Nah lalu untuk yang ketiga mungkin gini Pak, ini kan memang saya ada beberapa customer dari Costoret lah dulu kan memang mainan saya juga untuk Costoret. Jadi mungkin kalau misalnya kita ada rute existing retase, mungkin nanti saya coba share ke teman-teman salesnya SD kali ya. Jadi misalkan ya barangkali harga dari teman-teman sini bisa masuk kan bisa langsung jalan dan memang ya insentif ya kita tunggu aja dari Bapak kan infonya kan ya udah aman lah saya mungkin udah oke lah kalau untuk insentif sih. Boleh talangin. Paling itu terus ya kalau ini memang kalau saya cek ini ada buat pakai motor juga ya Pak. Ini lebih ke LTL ya Pak ya. Kalau motor sih LTL. Lebih ke LTL ya. Ya. Oke, siap. Oh ya. Tapi FTL juga, mostly malah FTL kalau motor. Oh gitu ya, yang Tapi kamu seluruh layanan kita tuh bisa FTL, bisa LTL. Cuman mostly saat ini customer kebanyakan mintanya FTL. FTL ya. Siap. Izin lagi Pak, ini kan Bapak memang sudah ada lisensi halal nih ya. Terkadang sih Pak ya, ini kan memang ada beberapa customer saya sih dia suka kirim daging. Cuma memang saya tanya sih daging apa nih, sapi atau yang lain. Pernah pernah ada kondisi dia B2. Nah, nggak ada isu ya? Itu dengan kita halal certified kita bisa bawa B2. Oh oke. Ini mungkin saya jelaskan ya. Saya potong dulu ya. Iya, siapa? Banyak tanya. Saya dari belakang ke depan ya. Justru dengan kita punya halal certified, kita bisa bawa miras, kita bisa bawa B2, kita bisa bawa segala sesuatu yang boleh ke atas S. Ini saya agak sedikit teknis biar teman-teman bisa paham. Antar S ke PRP. Boleh ke transaksi, ke quotation, ke yang mungkin aja. Coba nah itu tuh yang ada gambar itu tuh gambar. Nah ya itu gambar bawah. Jadi seluruh quotation yang nanti kita kirim itu ada halal certified-nya, itu ada ID-nya, teman-teman bisa cek. Kalau barangnya non halal di dalam sini itu boleh turun. Itu nanti ada, ini kebetulan warehouse ya, boleh naik lagi. Nanti ada deklarasi halal atau non halal. Disitulah customer yang akan sign. Barang yang mau dikirim itu halal apa non halal. Nanti di dalam SPG juga ada deklarasi halal atau non halal. Nah, jadi justru dengan kita punya halal certified, kita bisa bawa B2. Kita bisa bawa miras dan lain sebagainya selama dokumennya lengkap. Kita bisa simpan non halalnya juga lengkap. Kalau mau simpan non halal nanti ada di Sumur Batu.
Kalau yang halal ada di sini. Jadi kita sudah certified, sudah sesuai dengan prosedur, jadi nggak usah khawatir. Itu yang pertama. Terus pertanyaan yang pertama tadi apa? Untuk land haul sih tadi land haul udah ada jadwalnya, yang Bali kan seminggu 2 kali ya. Terus ini kalau misalkan ada retase, jadi retase kan bisa saya share aja rute existingnya customer saya. Ini buat teman-teman yang lain. Kalau teman-teman dapat kebutuhan, teman-teman bisa langsung kontak ke tim sales kita untuk diskusi lebih lanjut. Karena nanti bentuknya pendampingan, bentuknya pendampingan, dan nggak usah khawatir nanti di dalam invoicing, di dalam apa namanya pemasukan CRM-nya langsung ternote tuh nama kalian untuk insentifnya bisa juga langsung, karena semua insentif dan lain sebagainya itu langsung masuk di sistem. Oke, jadi nggak usah khawatir, kita ada 2 tim ini, satu Pak Rauf, satu Pak Zidan. Bisa langsung dihubungin. Kalau males hubungin juga bisa langsung masuk ke website kita aja. Diklik aja tuh kan ada WhatsApp tuh. Nah itu diklik aja, discuss aja di situ. Nanti akan di bridging dari situ. Jadi semua channel gampang kok. Ya mau langsung ngobrol sama orang yang bisa atau mau lewat WhatsApp juga. Jawab. Ya, cukup. Boleh satu. Mana ini? Wih, Ngap- gue kasih player. Oke, terima kasih Pak Rex, izin bertanya Pak. Ini kebetulan ada beberapa customer saya Pak, yang sekarang hanya sewa unit only Pak. Nah kebetulan dia bergerak di beberapa sektor bisnis yang tadi Bapak share. Mungkin saya sebut aja PT-nya itu Tolejo Pak, CJ Foodvel Indonesia. Kalau di mall produknya itu Toast Less Jor ya, agak susah itu disebut. Nah, pertanyaan pertama Pak yang pernah dia sampaikan, emang dia ada minat buat beralih Pak untuk pakai pengantaran sistem kayak gini Pak. Cuman ya, cuman emang sekarang hanya unit Pak. Jadi karena bisnisnya Mereka. betul, Tapi unitnya sewa ke kita. Oke. Mungkin karena biaya operasional yang mungkin sedang tinggi Pak, dia berencana beralih. Nah, waktu itu pertanyaan ke saya belum bisa menjawab Pak, karena kan belum ada pendalaman materi kayak gini Pak. Pertanyaan pertama sih tadi udah dibantu sama Pak Lenon Pak. Kalau untuk pengiriman untuk setiap mobil, apakah sudah menggunakan 2 suhu? Tadi sudah dijawab. Pertanyaannya gini Pak. Eh, Tadi Bapak jelasin kan untuk mobil itu sudah menggunakan teknologi IoT Pak, ya kan? Terus juga nanti kita kasih contoh. Suhunya juga 2 ya. Jadi ada suhu depan sama suhu belakangnya. Nanti kan tadi kita cuma lihat 1 tuh. Oke. Itu yang single chamber, yang dual chamber suhunya di situ juga 2. Oke. Pertanyaan pertama Pak, untuk mempertahankan suhu yang optimal, strateginya tuh gimana Pak? Di dalam mobil. Di dalam mobil. Terus kedua, kalau ada kegagalan kegagalan pengoperasional pendingin itu di dalam pengiriman, itu bagaimana Pak? Kan itu akan berdampak kepada produk si customer Pak. Terus yang berikutnya, apakah ada asuransi Pak di produk itu Pak? Itu aja sih Pak, makasih. Saya jawab satu-satu ya. Jadi memang customer intelligence, terus kayak Insier Spoon, kayak bundle periksa yang itu cukup banyak sih di kami, dan mereka juga kalau tadi melihat portofolio kita juga kita cukup banyak yang nganterin itu. Saran saya sih memang hampir semua perusahaan, bahkan tadi kalau dilihat itu ada Jaya ya, mbahnya Olsis itu, Es krim. mbahnya itu aja pakai kita gitu loh, itu aja pakai kita. Kenapa? Yang mereka mau hassle free, yang kita offering ini hassle free banget sih, peace of mind, hassle free. Tadi pertanyaannya juga cukup bagus. Di mana mitigasi kita, di mana strategi kita. Strategi kita adalah kita monitor nggak setengah-setengah, boleh nggak itu? Tracking tadi. Ini all the time Mas. Ini kan ada hijau-hijau nih. Ini setiap hari kita jalan. Ini all the time. Kalau yang warna merah-merah itu door open-nya di mana. Ini kebetulan setiap hari kita jalan dari Jakarta ngambil ke Citeureup ke Bandung Raya Pak. Seluruh mall di Bandung saat ini alhamdulillah kita yang pegang. 55 mall gede itu kita yang pegang. Nah ini setiap hari jalan ini. Nah strateginya gimana? Ya kita monitor ini nih.
Jangan sampai ada fluktuatif. Ini yang warna biru-biru ini. Dan kita juga monitor untuk apa namanya suhunya. Ketika nanti ada suhu turun dan itu ternyata problemnya besar, kita punya satu runner mobil untuk kita kejar ke sana dan kita bisa langsung lakukan cross docking. Gak usah khawatir, kita sudah pengalaman beberapa kali tuh. Bukan berarti kita melakukan itu karena mobil kita sering mogok, enggak. Tapi yang namanya di jalan kan ada aja kejadian. Dan kita sudah pernah melakukan itu. Kebetulan customer-nya charterize juga. Dan mereka very happy dengan kita punya penanganan untuk mitigasinya, penanganan untuk emergency-nya. Jadi nggak usah khawatir, kita bisa cross docking, nggak seluruh mobil kita jalan dan lain sebagainya. Dan customer-customer yang tadi Bapak sampaikan itu memang lebih baik enaknya ke kita karena kan kita 3PL ya. Lo terima beres lah. Dan hampir seluruh customer nih akhirnya beralih ke 3PL nih. Starbucks juga tadinya sendiri kok. Sekarang mereka kasih ke kita, Sunpride juga tadinya sendiri. Sekarang kasih ke kita kopi kenangan, Kore. Awalnya juga mau sendiri, pusing ngurus sendiri, repot, capek, harus ada orang banyak. Nah, kita karena bisa FTL-an itu, bisa LTL-an itu, pricing kita jadi lebih baik. Costing kita jadi lebih baik. Tapi penanganannya, SLA-nya tetap tinggi. Nah, ini yang nggak akan mungkin bisa dilakukan oleh si customer itu sendiri. Karena dia cuma ngerjain barang dia. Ngerjain barang dia sendiri itu kan ada non-utilize-nya nih. Nah, kalau kita, mobil kita bisa utilize full, bos. All around, bahkan ada mobil yang 2 kali jalan, 3 kali jalan. Satu hari ini balik dari Bandung, balik ke kita jam 12, jam 1, kita bisa utilize lagi untuk nganterin yang lain lagi. Makanya sekelas Kore, sekelas kopi kenangan, sekelas Subway, itu satu hari bisa 16-17 dropping point. Itu kita dari jam 1 pagi, balik ke sini, bisa jam 12 malam. Bisa jam 12 malam, itu pula ada putar juga. Jadi itu sih kelebihan kita, makanya pricing kita juga jauh lebih affordable. Kalau si prinsipal atau pemilik barang yang tadi kan kita sebutnya prinsipal itu lebih baik ngasih ke UPL-nya ke kita. Paling pertanyaannya, kamu punya monitoring system, punya fleksibilitas untuk saya kasih DO bagaimana? Mereka nggak perlu routing lagi. Kita setiap malam jam 11 malam dikasih ada sekian puluh store nih, coba lu routingin, kita routingin karena kita juga sudah ada sistem TMS itu yang punya AI, kita pakai bantuan AI karena hari ini sudah tidak ada lagi, kita juga sudah berikan, tidak ada lagi tim di kita yang nggak pakai AI, semua kita menggunakan AI. Ada sekian ratus dropping point, udah kita masukin AI, nanti dia routing sendiri, namanya smart route planning, langsung di routingin. Ini kan ada routingnya tuh, ke atas dulu, ke kanan, ke kiri, ke bawah. Nah, coba boleh di zoom yang Bandung turun ke bawah. Terus di zoom lagi, naikin atas, kecil. Nah, itu kan routing tuh ke Sumaba dulu, kemana. Nah, ini di routingin sama smart planning kita. Mereka jadi nggak capek. Udah kasih aja ke kita, lu routingnya mau kemana nih? Mau 50 store, mau 70 store, udah. Mau perlu berapa mobil, udah kita routingin. Dan kita juga nggak capek karena kita sudah pakai teknologi smart planning itu. Dimasukkan, mereka tinggal clear aja. Udah, nah saya mau monitor nih, udah kita kasih portal. Nih, lo mau monitor ini. Tapi cuma sehari 2 kali, mereka nggak pakai juga. Ngapain gue monitor, kan ada tim lo, ya udah. Tinggal ngomongin aja, Pak. Kalau nyampe, update aja Pak. Udah, kita cuma ngupdate ketika POP, POD. POP itu proof of pickup sama proof of delivery. Pakai apa? Pakai picture. Ada timestamp-nya, ada timestamp-nya. Semua clear. Ada foto POD-nya, ada foto dokumennya, ada foto YBS-nya, ada foto barangnya. Clear, semua itu terrecord dari satu per SPJ. Jadi itu kenapa peace of mind itu yang kita jual, ketenangan. Coba sekali dimonitor sama mereka, apalagi yang sabar, yang terus. Tapi hari kedua udah mulai berkurang, hari ketiga udah nggak dimonitor. Dari mulai cuma 3 hari mereka monitor, sampai sekarang, sampai mereka lupa barang gue, karena udah saking enaknya gitu loh. Sampai gue juga lupa nih ada WhatsApp group ini. Kenapa? Ya saking mereka trustnya. The rightful experience itu yang kita jual. Makanya kita jual harganya juga sedikit lebih tinggi dibandingkan yang lain, tapi mereka mau untuk ambil ke kita. Kenapa? Ya costing mereka jadi lebih rendah. Resiko juga lebih rendah.
Mungkin itu sih jawab ya. Jawab Pak, asuransi. Asuransi kita menawarkan dua, ada yang include, ada yang exclude. Kalau angkanya sekitar 0,8 sampai 1,3 dari harga barang. Yes, ada yang include, ada yang exclude. Jadi kan harga barang 100 juta ya sekitar 1.200.000-an lah, 800 sampai 1.200.000. Opsional. Karena kita nggak cover asuransi barang tersebut. Oke, terima kasih Mas Rio, terima kasih Pak Rex. Oke, rekan semua sudah selesai untuk sesi tanya jawab. Dan kami pun juga ada hadiah ya, namun hadiahnya akan kita share kemudian nanti ya. Jadi untuk ketentuannya, Bapak Ibu silakan bisa follow akun Instagramnya Antar S ya, yang sudah saya inbox, bisa dicek. Nah, nanti untuk pertanyaan tepat pukul 13.00 akan kita berikan di situ. Untuk pemberi penjawab yang tercepat melalui DM akan diberikan hadiah pastinya ya. Jadi sekali lagi untuk mekanisme kuisnya silakan Bapak Ibu bisa follow akun Instagramnya Antar S @antares.callchain. Nanti terkait untuk pertanyaannya akan muncul di story ya. Tepat pukul 13.00 pertanyaan akan kita share. Kemudian untuk batas pemberian atau batas menjawabnya sampai pukul 15 ya, 15.00. Oke? Sekali lagi untuk Bapak Ibu silakan bisa nge-follow akun Instagram. Boleh Pak? Tadi kan banyak pertanyaan masalah insentif ya. Iya, silakan Pak. Boleh, silakan Bapak. Iya, boleh Pak. Halo, terdengar suara saya? Masuk? Oke. Mungkin saya sedikit spill insentif buat teman-teman yang kepengin nyoba dulu. Nggak apa-apa nyoba dulu, nggak usah project apa gitu, nggak usah. Nyoba aja dulu. Coba itu on call. On call itu satu barang, satu unit, satu hari itu aja. Kalau untuk Traga insentifnya 60.000. Kalau untuk yang lebih besar insentifnya up to 350.000 per perjalanan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang udah pernah ngerasain beli es krimnya dari insentifnya Cold Chain, monggo di-spill ke teman-teman yang lain, prosesnya gimana, mekanismenya gimana. Jadi nggak harus tunggu yang besar tuh kayak tadi Pak Surya dari Semarang, coba aja dulu satu unit sekali atau seminggu dicoba aja dulu. Jadi nggak ini mungkin prosesnya agak sedikit beda sama long term, kita jauh lebih simple, jauh lebih smooth, jauh lebih gampang dan jauh lebih bisa cepat terasa hasilnya. Gitu. Jadi insentifnya itu ada di memonya dan itu it's negotiable ya. It's negotiable. Itu sih standarnya gitu. Jadi ada sekitar 60.000 buat Traga, 100.000 buat CDDE, 200 buat CDD long lah. Kira-kira gitulah. Tergantung terus kalau mau line haul juga nanti ada insentifnya yang berbeda. Kalau project pun juga insentifnya berbeda. Project itu insentifnya per SPJ ya. Jadi kalau satu project bisa 300 SPJ ya tinggal dikali 300. Mau terus-terusan ya tinggal dikali itu saja gitu. Jadi dan itu semua nanti ke record bisa dilihat. Dan menariknya teman-teman bisa ngecek sendiri insentifnya angkanya berapa di masing-masing handphone ya. Nanti kalau teman-teman sudah jadi sales non-organik kita bukain portalnya, teman-teman bisa ngecek sendiri berapa banyak customernya sudah menjalankan order dan insentifnya berapa. Mungkin itu sedikit tambahan. Cairnya 14 hari. Oke, terima kasih Pak Rex, luar biasa ya, tergiur ya teman-teman semua ya. Jadi ditunggu untuk order-orderannya nih, gitu kan. Oke, Bapak Ibu ada semua dengan tadi informasi terkait insentif berarti berakhir pula untuk pertemuan webinar di seri kedua ini. Jadi jangan lupa nanti di bulan depan ada lagi ya Pak Rex ya. Nanti tanggalnya ditunggu saja. Nah, akhir bulan juga ya. Oke, saya selaku pemandu acara di siang hari ini undur diri. Sekali lagi terima kasih rekan semua. Jangan lupa untuk kuisnya, jangan lupa follow akun Instagram antares.callchain. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam terima semua. Terima kasih. Terima kasih, Pak.